Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tetap kita hadiahkan juga kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang toharoh. Di samping saya ada adik saya bernama Rahmayanti. Beliau akan saya ajarkan mengenai tentang toharoh. Toharoh itu artinya adalah bersih dan suci dari hadas dan najis. Nah, hadas ini itu terbagi menjadi dua. Itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Jadi kalau hadas besar itu contohnya itu kayak kita haid, kemudian setelah melahirkan, kemudian yang ketiga itu seperti bersenggama. Jadi Rama tahu nggak cara cara mensucikan pada hadas besar itu kayak mana? Jadi cara mensucikannya itu kita itu harus mandi wajib. Jadi kita itu sama seperti mandi wajib pada setelah haid, setelah melahirkan, itu sama seperti biasanya. Hanya saja yang beda itu niatnya. Jadi kalau dia hadas kecil itu contohnya seperti kita buang air kecil, buang air besar. Nah, kalau cara mensucikannya itu cukup dengan berwudu saja. Kemudian mengenai najis ini ada tiga. Yang pertama itu ada namanya najis muhafafah. Muhafafah ini nama itu artinya najis yang ringan. Contohnya itu seperti apa? Seperti kita kena air kencing bayi. Karena bayi itu kan masih sekitar 2 tahun ke bawah. Jadi dia itu masih minum air susu. Jadi mensucikannya itu cukup dengan membersihkan air bersih itu pada najis itu tadi. Yaitu najis mutawasita. Nah, najis mutawasita ini menjadi dua, ada najis mut'alimi, ada najis amni dan najis hukmi. Nah, lihat contohnya itu seperti apa? Seperti bekas buang air kecil. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Itu cukup dengan mengalirkan air bersih pada yang terkena najis. Dan yang terakhir itu ada namanya najis mukhalazah. Mukhalazah ini itu najis yang berat. Maka contohnya seperti apa? Seperti kita terkena air liur anjing ataupun babi. Maka cara membersihkannya bagaimana? Jadi kita itu harus menyiapkan tanah liat, kemudian kita itu harus menyamaknya. Jadi cara menyamaknya itu kita harus membasuh air bersih sebanyak 7 kali yang terkena najis tersebut. Kemudian satu di antaranya itu kita harus membasuh dengan menggunakan tanah liat. Oh gitu ya kak. Kira-kira boleh nggak kak air laut itu dijadikan untuk berwudu saat kita di daerah pantai gitu? Oh, tentang air laut itu, kita boleh menggunakan itu jika memang keadaan darurat, memang tidak ada air lagi. Karena air laut itu juga bersifat menyucikan. Dan 3 sifat itu kita lihat itu, pertama itu baunya, kemudian warnanya, dan yang terakhir yaitu rasanya. Jadi kita itu boleh menggunakan air laut untuk berwudu. Jadi dapat kita simpulkan pada materi kali ini itu dalam agama Islam, sesuatu yang bersifat kotor ataupun najis itu harus segera disucikan. Karena apa? Karena dalam keabsahan suatu ibadah itu dia terlihat pada tata cara toharohnya. Sekianlah video kita kali ini. Ya, atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak.